Halo, kembali lagi dengan Classroom. Kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah untung dan rugi. Matematika SMP kelas 7. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengenal, menganalisa, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, presentase, bruto, neto, dan tara. Jadi nanti kita bisa belajar lebih banyak bagaimana membangun usaha. Aritmatika sosial itu adalah bagian dari aplikasi aljabar. Seperti gambar berikut, kita akan bahas mengenai untung terlebih dahulu. Nah, di gambar ini adalah seorang penjual kopi renceng. Dengan kondisi yang akan kita lihat, jika satu renceng kopi saset itu Rp12.000, biaya memasak air itu satu cupnya sebesar Rp500 dan harga satu cup gelas plastik adalah Rp200. Penjual menjual kopi dengan harga Rp3.000. Pertanyaannya, untung atau rugi? Nah, kita lihat kopi saset satu renceng itu Rp12.000. Satu renceng berarti adalah 12 piece. Isinya 12. Dan satu piece berarti berharga Rp1.000. Artinya satu piece-nya Rp1.000. Kemudian air masak Rp500. Satu cup gelasnya itu biayanya Rp200. Nah, total modal yang dikeluarkan oleh penjual itu Rp1.700. Sehingga kita dapat katakan 3.000 dikurang 1.700 sama dengan 1.300. Ini adalah untung. Jadi si penjual ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.300 per sasetnya. Jadi ini bagaimana kita mengetahui bahwa ada keuntungan dari penjualannya adalah dari hasil akhir ketika penjualan dikurang modal atau harga jual lebih besar daripada harga beli atau modal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rugi. Di sini ada gambar bahwa ada seorang pengguna e-commerce membeli sepeda bekas. Dia kemudian sudah COD, kemudian sudah melakukan dealing, tapi kok banyak perbaikan. Nah, harga sepeda awal dia beli adalah Rp500.000, tapi dia harus memperbaikinya sampai Rp200.000. Dan ternyata si pembeli ini tidak mau menggunakannya, ya dia ingin menjual lagi. Dia menjual dengan harga Rp600.000. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah dengan menjual sepeda tersebut dia mengalami rugi atau untung? Jadi kita lihat bahwa modal yang sudah dikeluarkannya adalah Rp700.000. Sedangkan dia hanya menjual Rp600.000. Berarti si penjual ini yang tadinya membeli sepeda bekas rugi sebesar Rp100.000. Nah, seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan. Artinya harga jual akan lebih kecil daripada harga beli. Kebalikannya dari untung tadi. Nah, untung rumusannya adalah harga penjualan kurang harga pembelian atau produksi atau modal. Nah, ini adalah rumusnya. Harga penjualan dikurang harga pembelian. Dengan syarat harga penjualan harus lebih besar dari harga pembelian. Kita lihat lagi soal pertama. Teman-teman bisa balik ke slide sebelumnya untuk melihat
berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh penjual kopi tersebut? Adalah sebesar 1.300. 1.300. Oke. Persentase untung dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase untung berarti 1.300 karena untung penjual tadi adalah 1.300 dibagi 1.700 dikali 100%. Jadi penjual tersebut mendapat keuntungan sebesar 23,53%. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untung dan persentase untung. Kita sudah bisa mendapatkan berapa persen keuntungan yang kita dapat setelah melakukan penjualan dari satu produk. Rugi. Rumusannya harga pembelian atau modal dikurang harga penjualan. Nah, ini terbalik dari keuntungan tadi, harga penjualan harus lebih kecil daripada harga pembelian. Nah, lihat kembali di soal nomor 2. Besar rugi ketika si pembeli tadi membeli sepeda bekas, beli sepeda bekasnya dan harga perbaikannya dikurang harga penjualannya. Besar ruginya adalah 700.000 dikurang 600.000. Jadi kerugiannya adalah sebesar 100.000. Nah, berarti dapat dikatakan ketika si pembeli sepeda bekas tadi melakukan banyak perbaikan dan dia hanya bisa menjual 600.000, berarti mengalami kerugian sebesar 100.000. Kemudian kita juga akan membahas mengenai persentase dari kerugian ketika seorang penjual melakukan penjualan yang rugi. Persentase rugi dapat dihitung menggunakan rumus rugi dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Persentase rugi menjadi 100.000 dibagi 700.000 dikali 100%. Untuk soal nomor 2 tadi ya, pembeli sepeda bekas. Jadi persentase kerugian yang didapat oleh si penjual tadi adalah 14,28%. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan latihan soal ya. Silahkan dikerjakan sambil menunggu untuk saya berikan jawabannya. Oke, baik. Saya akan bahas bagaimana cara mengerjakan soal seperti berikut. Ini adalah soal kombinasi ya. Jadi kita lihat di sini bahwa si penjual belanja stok 20 kg. Kita langsung lihat harganya adalah 110.000 dengan catatan setelah pembelian tersebut si penjual menjual setengah 1/2 dari stok tersebut kali 20% kali 20 kg seharga 8.000 rupiah. Harganya adalah 8.000 rupiah. Nah, sehingga hasilnya adalah 10 kg yang dijualnya sebesar 8.000 rupiah kali 8.000 berarti mendapat hasil 80.000 rupiah. Nah, kemudian 3/5 ini diambil dari mana? Sisa yang 10 kg ya. Artinya ketika sudah dijual 10 kg dengan harga 8.000 berarti sisanya adalah 10 kg lagi. Berarti 3/5 dikali 10 kg. Nah, ini nanti kita coret biar dapat 2. Nah, di sini ada 6 kg yang dijual dengan harga 6.500. Berarti menjadi 39.000. Jadi dia mendapat hasil 39.000 dari 6 kg.
Dan sisanya dia menjual dengan harga 4.500. Sisa dari hasil yang tadi berapa? Berarti tinggal hanya 4 kilogram. Nah, 4 kilogram ini yang dikalikan dengan 4.500. Hasilnya adalah 18.000. 18.000. Total harga jualnya menjadi menjadi 137.000. Dari mana? 80.000 ditambah 39.000 ditambah 18.000. Harga beli sama dengan 110.000. Berarti untung sama dengan 137.000 dikurang 110.000. Oke, hasilnya adalah 27.000. Jadi kita jawab D. Jawabannya ada di D. Nah, sekian dari saya untuk materi kali ini. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan matematika akan lebih mudah. Terima kasih. Sampai jumpa di